Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas data warehouse dalam data mining. Apa itu data warehouse? Data warehouse adalah sistem manajemen data yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data periodik agar dapat memudahkan analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Sistem gudang data ini dapat digambarkan pula sebagai penyimpanan data terpusat yang diambil dari berbagai sumber. Menurut W.H. Inmon tahun 1992 yang dikenal sebagai Bapak Data Warehouse, a data warehouse is subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data that supports management decision-making process. Artinya, data warehouse memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama yaitu adalah subject-oriented yang berfokus pada subjek tertentu seperti pelanggan, penjualan, atau produk. Yang kedua, integrated, menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Yang ketiga, time variant, menyimpan data historis untuk analisis tren waktu. Yang keempat, non-volatile, yaitu data bersifat tetap atau tidak berubah atau dihapus setelah dimasukkan. Nah, lalu apa sih fungsi dari data warehouse ini? Di sini kita bisa lihat ada yang pertama, fungsi dari data warehouse adalah konsolidasi data. Apa itu konsolidasi data? Konsolidasi data memiliki peran yang sangat penting dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang ada di dalam perusahaan. Jadi, di dalam proses ini melibatkan data operasional, data dari berbagai aplikasi, serta data eksternal. Yang kedua, fungsinya adalah pemrosesan, ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Data warehouse berfungsi sebagai platform yang menjalankan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Hal ini berarti data diekstraksi dari sumbernya, kemudian diubah ke format yang sesuai, lalu dimuat ke dalam data warehouse untuk memastikan bahwa data yang tersimpan tadi siap untuk dianalisis. Yang ketiga, fungsinya adalah analisis bisnis yang lebih akurat. Dengan adanya data warehouse ini, para pengambil keputusan dapat mengakses data yang telah terintegrasi dengan baik dari berbagai sumber. Keuntungannya adalah dapat mengurangi risiko pengambilan keputusan yang berdasarkan data yang tidak akurat. Dengan analisis yang lebih tepat, perusahaan dapat merencanakan strategi dan tindakan dengan penuh keyakinan. Lalu fungsinya yang keempat adalah meningkatkan keamanan data. Data warehouse menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan mengonsolidasikan semua data dalam satu lokasi. Dengan cara ini dapat memudahkan penerapan sistem keamanan multi-level untuk melindungi data dari penyalahgunaan. Lalu fungsi yang kelima adalah mendukung analisis bisnis. Data warehouse ini juga berfungsi sebagai platform utama untuk analisis bisnis, menawarkan berbagai alat untuk melakukan berbagai jenis analisis, termasuk analisis online analytical process dan data mining. Lalu fungsi yang keenam adalah akses query data yang cepat. Data warehouse dirancang untuk memberikan akses ke data dengan cepat dan efisien. Dengan pengindeksan data, pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi tanpa membebani sumber data operasional. Lalu fungsi yang ketujuh adalah mendukung pengambilan keputusan. Salah satu peran utamanya adalah memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan. Data yang tersimpan di dalam data warehouse dimanfaatkan untuk membuat keputusan strategis dan operasional yang lebih berbasis informasi. Lalu, fungsi yang kedelapan adalah mengoptimalkan ROI atau Return on Investment. Salah satu manfaat utama dari keberadaan data warehouse adalah membantu perusahaan dalam mengoptimalkan return on investment. Dalam dunia bisnis, ROI merupakan faktor kunci dalam menilai kinerja dan keberhasilan suatu investasi. ROI dihitung sebagai rasio antara laba bersih yang diperoleh dari sebuah investasi dibandingkan dengan biaya investasi yang telah dikeluarkan. Lalu, data warehouse ini memiliki karakteristik. Menurut ilmuwan komputer yang bernama Bill Inmon,
Ada beberapa karakteristik dari data warehouse. Yang pertama adalah berorientasi pada objek. Data warehouse bersifat subject oriented, di mana data diorganisir berdasarkan topik atau subjek tertentu seperti penjualan, keuangan, persediaan, atau pelanggan. Hal ini dilakukan dengan mengecualikan data yang tidak berguna tentang suatu objek dan memasukkan semua data yang dibutuhkan pengguna untuk memahami subjek. Dengan demikian, data di dalamnya lebih mudah untuk diakses dan dianalisis sesuai dengan tujuan bisnis yang spesifik. Lalu karakteristik yang kedua adalah terintegrasi. Karakteristik berikutnya adalah terintegrasi. Sistem gudang ini mengintegrasikan berbagai sumber data heterogen seperti RDBMS, file datar, catatan transaksi online, dan lain sebagainya. Yang ketiga, karakteristiknya adalah sistem varian data, di mana maksudnya adalah time varian atau informasi historis disimpan dengan melibatkan aspek waktu. Dalam artian penundaan atau penambahan waktu input akan menggeser sinyal output dan juga mengubah parameter dan atribut data lainnya. Yang keempat, karakternya adalah non-volatile. Non-volatile mendefinisikan bahwa sekalinya masuk ke gudang, data tidak boleh berubah atau dimodifikasi. Gudang ini tidak memerlukan pemrosesan transaksi, pemulihan, dan kemampuan konkurensi yang memungkinkan untuk mempercepat pengambilan data secara substansial. Hal ini menjaga integritas dan konsistensi data yang penting untuk keperluan bisnis. Lalu selanjutnya kita akan membahas komponen dan cara kerja dari data warehouse. Gudang data secara umum memiliki komponen utama yaitu sumber data, database pusat, alat ekstrak ubah muat, metadata, dan alat akses. Cara kerja data warehouse adalah mengumpulkan sejumlah besar data dari berbagai sumber secara periodik, mengolah dan membersihkan data, kemudian memuatnya ke dalam suatu pemusatan. Nah, berikut akan dijelaskan komponen dan cara kerja dari data warehouse. Yang pertama, sumber data. Komponen data warehouse ini berisi semua sumber data yang digunakan oleh sistem gudang data. Data ini bisa berasal dari sumbernya misalnya SQL, Flight Files, Relational Database Management System atau RDBMS, atau dalam bentuk XML dari spreadsheet. Yang kedua adalah alat ETL. Umumnya cara kerja dari warehouse dibantu oleh proses bernama extract, transform, and load atau ekstraksi, transportasi, dan pemuatan. ETL adalah sebuah proses integrasi data dari banyak sumber menjadi satu. Berikut cara pembentukan data warehouse dengan ETL. Yang pertama dengan cara ekstra. Pada proses ekstra, data diambil dari berbagai sumber atau data source. Lalu yang kedua dengan cara transport. Kemudian data akan memasuki staging area dan menjalankan proses transformasi. Format data yang berbeda akan disatukan menjadi format yang sama. Beberapa hal yang dilakukan di tahapan ini adalah data filtering, data cleansing, data joining, data splitting, dan data sorting. Yang ketiga adalah dengan cara load. Setelah itu data akan dimasukkan ke dalam database pusat pada data warehouse. Pada proses ini dibuat juga sebuah struktur data fisik. Lalu yang ketiga adalah database pusat. Data yang telah dibuat dengan ETL kemudian disimpan pada komponen yang disebut database pusat, yaitu komponen utama data warehouse. Pada database ini, dalam setiap basis data, data diatur ke dalam tabel dan kolom. Dalam setiap tabel, kita dapat menentukan deskripsi data, misalnya integer, data field, atau string. Yang keempat, metadata. Metadata berisi informasi tentang struktur data, definisi query, dan definisi laporan. Metadata ini membantu pengguna untuk memahami struktur dan isi, serta memudahkan administrasi dan pemeliharaan sistem gudang data. Yang kelima, ada data access tools. Selanjutnya, setelah berada di database pusat pada warehouse, data diserap dan diubah untuk memungkinkan pengguna mengambil keputusan. Data access tools memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan melakukan analisis data. Data access tools dapat berupa alat pemrosesan query dan alat pemodelan data. Lalu, di sini akan dijelaskan arsitektur
data warehouse. Yang pertama, arsitekturnya adalah single tiered arsitektur. Single tier merupakan arsitektur data warehouse yang paling sederhana. Semua komponen sistem terletak pada satu server yang sama, sehingga memudahkan pengelolaan dan administrasi. Arsitektur gudang ini tidak memiliki staging area maupun data mart. Selain itu, tipe arsitektur ini tidak diimplementasikan dalam sistem real-time. Lalu yang kedua adalah two-tiered arsitektur. Two-tier memisahkan data menjadi dua lapisan atau tingkat, yaitu lapisan bisnis dan lapisan data. Lapisan bisnis berfungsi untuk mengelola dan menganalisis data, sedangkan lapisan data menyimpan data dalam bentuk yang terstruktur. Lalu yang ketiga ada three-tiered arsitektur. Three-tier merupakan arsitektur data warehouse yang lebih kompleks dibandingkan yang dua tadi, karena memiliki tiga lapisan yaitu sumber rekonsiliasi atau referensi standar model data perusahaan dan lapisan gudang data. Tapi arsitektur ini lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Namun, biaya yang dibutuhkan juga lebih besar karena membutuhkan ruang penyimpanan tambah. Lalu, apa sih hubungan antara data warehouse dengan data mining? Yang pertama, hubungan konseptual. Data warehouse menyediakan data terstruktur, bersih, dan integrasi yang diperlukan untuk analisis. Data mining menggunakan data tersebut untuk menemukan pola, tren, dan pengetahuan tersembunyi. Dengan kata lain, data warehouse adalah sumber bahan baku, sedangkan data mining adalah proses analisis untuk menggali nilai dari bahan baku tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ada ilustrasi hubungannya. Ada dari paling atas sumber data operasional, ETL proses, data warehouse, data mining tools, lalu yang terakhir adalah knowledge, insight, atau decision support. Lalu yang ketiga ada contoh penerapannya. Data warehouse menyimpan data transaksi penjualan 5 tahun terakhir. Lalu peran data mining menganalisis data tersebut untuk menemukan pola pembelian pelanggan. Misalnya, pelanggan yang membeli laptop biasanya sering membeli mouse. Lalu di sini bisa kita lihat ada tabel perbedaan antara warehouse dan data mining. Dimulai dari aspek tujuan. Dalam aspek tujuan, dalam data warehouse, penyimpanan dan konsolidasi data historis. Kalau di dalam data mining, analisis dan penemuan pola dari data. Nah, dalam aspek fungsi utama, dalam data warehouse untuk menyediakan data berkualitas untuk analisis, dalam data mining untuk menggali informasi tersembunyi dari data. Untuk dalam aspek proses, untuk data warehouse ada prosesnya ETL, penyimpanan, query, dan pelaporan. Dalam data mining ada penerapan algoritma dan model statistik. Nah, dalam aspek teknologi, data warehouse bisa menggunakan OLAP, SQL, RDBMS. Kalau di dalam data mining bisa menggunakan machine learning, AI, dan statistik. Lalu dalam aspek hasil, jika data warehouse, maka data siap dianalisis. Kalau dalam data mining, dalam bentuk pengetahuan, prediksi, dan insight. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Dari banyaknya tadi yang sudah dijelaskan, maka kita tarik kesimpulan. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, data warehouse berfungsi sebagai fondasi penyimpanan data historis yang terstruktur. Lalu yang kedua, data mining berfungsi sebagai alat eksplorasi dan analisis terhadap data tersebut. Lalu yang ketiga, keduanya saling melengkapi dalam menghasilkan informasi yang bernilai bagi sebuah organisasi. Lalu yang terakhir, kesimpulannya adalah tanpa data warehouse, proses data mining bisa menghasilkan insight yang keliru karena kualitas data yang sangat rendah. Baiklah, demikianlah penjelasan video kali ini.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.